Lalu ketemu lagi dengan Godo Dan gua Rama Sims. ya, di Bagus Nonton Bareng. Dan sekarang kita mau nge-review film 2018 nih. Sebenarnya ini film 2019. Judulnya Ambu, filmnya Widyawati tentang seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Dan ibunya ini adalah penduduk asli dari suku Baduy. Jadi kita mau nge-review ya berarti ya. Ya betul. Kali ini kita film Indonesia. Kita juga minta maaf juga buat subscriber sama viewer ya, karena mungkin Ya udah lama banget kita nggak upload ya. di Bagus Nonton Bareng, soalnya bukannya promo, emang harus promo. Dan kita ini bikin channel baru. Kita lagi bikin channel baru namanya My Indonesia Curug. Kalian bisa ketik di YouTube My Indonesia Curug. Pakai G ya guys. Curug pakai G. Soalnya kita banyak nge-review tentang tempat pariwisata khususnya Curug. Betul. Di Juga Bogor. dengan masjid, Ya, sejarah. sejarah tempat-tempat lain. Nah kita lagi fokus ke situ jalan-jalan. Sampai kemarin Squid Game juga kelewat sama kita Iya. hype-nya. Tapi nggak apa-apa. Masih banyak keseruan lain nanti kita bahas ya. Ya, jadi sekarang kita mau coba angle baru ya, Iya. sinematografi baru. Jadi si Plat ini ngomong, wah gimana kalau kita pegang aja kamera kayak selfie. Jadi namanya wawancara selfie ya Pak ya. Jadi kita sekarang lebih santai aja. Iya. Kayak gini kita sekarang mau nonton nih filmnya, kita udah ada. Nah, habis nonton nanti kita kasih kalian reaction sama review gimana apa aja yang ada di film ini dan gimana perasaan kita setelah nonton film ini. Betul. Jadi kalau kalian, kayaknya udah banyak yang nonton, cuman kalau yang belum nonton film Ambu, film Indonesia 2019, nah kita nonton bareng-bareng ya. Tapi ntar kalau kalian belum nonton juga, kalian bisa nonton reviewnya dari kita. Oke. Langsung aja kita nonton filmnya. Nonton film Ambu ya. Ya, Selama hampir kurang lebih 2 jam, filmnya sangat drama banget ya berarti. Jadi kalau yang gue lihat dari sisi ceritanya dalam tentang pengorbanan seorang ibu, terus ya itu ya, basicnya sih pengorbanan seorang ibu. Betul. Terus dari actingnya yang gue nggak ini sama Laudia Cynthia Bella. Ya, kenapa tuh, Pak? Laudia Cynthia Bella ini sih sebenarnya sih bukan salah, actingnya juga kurang juga. Actingnya kurang. Terus sama wardrobe-nya sebagai ibu dari anak umur 16 tahun, atau emang nikahnya kan nggak muda ya? Muda ya? Nikahnya muda ya? Nikah nggak tahu deh. Jadi dandanannya, make up-nya, terus kalau dari Widyawati, itu udah all out ya. aktor watak, udah all out. Nah, untuk Baim Wong sendiri cukup lah ya, nggak kurang nggak lebih. Jadi untuk karakternya emang udah kayak segitu. Dia juga nggak bagian banyak scene juga. Udah cukup gitu. jadi udah cukup jadi aktor, udah cukup jadi aktor. Jadi Nah, untuk kan jadi yang YouTuber. anaknya diperanin sama Latisha juga, Latisha. actingnya untuk sebagai pendatang baru juga oke lah ya. Nggak Oke. terlalu pas banget, tapi untuk di sini drama dia dapat lah. Tapi overall semuanya ketutup sama ini sih Pak, ketutup untung ada Widyawati. Iya. Untung ada Widyawati. Terus kalau soal sinematografinya, wah itu keren banget. Kita sebagai YouTuber petualang dari My Indonesia Curug ya, Ya. itu ngelihat alam dari daerah Baduy itu keren banget. Baduy ya, Ada keren banyak banget. scene yang memang kayak contoh Curug, air terjunnya sendiri juga bagus ya. Ya, di situ diangkat tuh Pak. Kan di sini kan mainnya di kampung wisatanya. Sebenarnya gue nggak tahu, cuman gue pernah baca kampung wisata itu adalah sebuah tempat yang dibuat untuk para wisatawan yang mau melihat kehidupan orang-orang Baduy. Jadi itu bukan Baduy luar, Baduy dalam. Tapi itu udah termasuk Baduy luar sih Pak, bukan Baduy dalam. Jadi gue ngelihat di sini ada rumah-rumahnya, susunan rumah-rumahnya, terus ada jembatan akar. Ya, Jembatan banyak akar. banget adegan di situ tuh. Ya, terus ada toko-toko souvenir dari masyarakat Baduy. Terus di situ juga ada kalinya, keren banget ya. Ya. Yang paling keren itu curugnya. Kita mau tahu tuh itu curug apa gitu. Terus di situ juga ada patung atau monumen dari Baduy asli. Jadi kalau kalian masuk ke perkampungan Baduy, kamu harus ketemu sama patung itu, monumen itu. Gitu. Di awalnya. Namanya aku nggak tahu ya, cuman iya di awalnya di terminal angkotnya ya, di terminal angkotnya.
Terus kalau dari eh, efek sound atau atmosfernya Udah dapat, dapet, musiknya juga keren. udah dapat. Nah kalau untuk dari ceritanya sendiri, kalau menurut gue pribadi, dia mau bener linear banget tuh. Jadi kayak dari awal dia ngebangun karakternya. Iya. Terus kira-kira 3/4 film udah mulai ada konflik. Hmm. Pakai datang lagi nanti kan, terus si Boy Mongnya kan marah-marah, terus Iya. nggak lama habis itu sakit, dia mau mandiin kan, dia mau mandiin ibunya, terus ada dia ngeliat sendiri akhirnya kanker yang ada di dada si ibunya ya, yang si anak ini. Terus bilang, ini mandiinnya gimana nih bu, gitu kan. Terus kata akhirnya ambunya datang ya, ini ibu ambu aja yang nanti. Nah jadi dari situ konfliknya makin naik. Tapi di luar dugaan kita ya, ternyata nggak ada adegan di mana ambunya itu meninggal terus ambu, ibu gitu. Ternyata nggak ada kayak gitu. Adegannya benar-benar diakhiri dengan mereka berpelukan bertiga. Iya. Emang si sutradara pengen ngebangun ceritanya kayak gitu. Tuh. Jadi di sini ya, yang gue baca produsernya sama sutradaranya ya, itu kalau nggak salah ya, komen kalau di Bogor gue salah, itu Bupati Rangkas sama suaminya. Jadi memang pengen ngangkat kebudayaan dan alam dari daerah Baduy, dari daerah Baduy. Jadi itu bagus ya Pak, mulai dari alamnya, mulai dari adat istiadatnya, Lengkap ya. lengkap banget. Jadi kayak apa ya, yang tadi itu kan dia udah keluar tuh, nikah sama orang luar. Ya. Jadi dia harus ada upacara dulu supaya bisa masuk ke dalam daerah hidup di Baduy-nya lagi gitu. Itu ceritanya jadi ya membantu niat si produser untuk ngangkat daerah Baduy, mulai dari alamnya, adat istiadatnya, terus hasil buminya kayak kain tenun. Jadi dia dia bisa langsung hidup Ya. semua dari situ ya, Ya. maksudnya. Overall sih niatnya tadi bagus, keren, bagus, jadi dapat gitu. Nah kalau untuk scene adegan favorit lu sendiri apa tuh? Alamnya. Oh ini ya, Scene khususnya. masuk ke dalam ceritanya ya. Scene-nya, adegan yang paling bagus di filmnya lah. Jadi kalau gue bilang, kalian kalau mau nonton Ambu jangan nonton trailernya. Kalau nonton trailernya kita udah tahu kalau dia sakit, ibunya sakit. Jadi scene-nya itu ya pas Ambunya tahu kalau dia sakit. Oh iya. Ya itu sebenarnya itu twist ya, itu twist dari Twist, filmnya, reveal ya? reveal dari filmnya. Nah, kalau buat gue sih sendiri, scene yang paling kerennya itu yang pas lagi di jembatan sama si Jaya ya. Oh. Terus kunang-kunang buatan yang pakai baterainya itu jatuh. Oh iya. Itu kan scene dimana dia mau pergi karena ada Jaya di situ. Akhirnya dia di stop itu. Jangan, kamu mau kemana malam-malam nggak ada kendaraan. Terus pas ditarik itu jatuh tuh si kunang-kunang yang pakai baterai jatuh ke bawah, terus ke bawah. Terus scene-nya diambil dari jauh. Gelap terus ada ngambang di bawah air, itu keren banget, indah banget. Itu maksudnya kayak gini ya Pak ya? Jadi membuang hal yang lama mendapatkan hal yang baru gitu. Kunang-kunang sendiri juga kayak melambangkan sesuatu yang indah tapi singkat ya. Tuh. Seperti pertemuan kembali dia sama ambunya, indah tapi nggak lama dia meninggal gitu kan. Jadi film ini basicnya nggak kayak sinetron, film. Jadi kan kalau sinetron, gue bilang kayak sinetron tuh kan, kalau yang emang udah sakit dibangun sakit mati gitu Pak. Terus dibangun percintaan terus kawin gitu kan. Ini kan kalau di sini kan Laudia Sendiri sakit di Google dia tadi kan mati. Totalnya nggak mati, totalnya emang unnecessary juga kalau dia mati. Nggak bagus juga. Terus kayak judulnya bukan kanker ya, tapi judulnya ambu. Terus Mona yang dekat sama Jaya kan udah dibangun tuh deket, totalnya nggak kawin. Emang bukan sinetron, emang film. Jadi basicnya emang hubungan antara Ambu, anaknya, sama cucunya. Jadi konflik yang lebih dalamnya sendiri kalau gue bilang adalah, jadi ada seorang mahasiswa datang ke situ untuk tugas praktek gitu ya. Itu PTT. Ya datang ke situ ke daerah Baduy, terus dia jatuh cinta lagi pas KKN, jatuh cinta sama anak situ, dibawa pergi dari Baduy. Dibawa pergi, terus orang Baduynya atau ibunya, ambunya nggak setuju. Nah akhirnya mereka ya adat istiadat ya. Diusir lah ya dari situ. Ya diusir dari situ. 16 tahun kemudian setelah anaknya besar, usahanya di situ juga karena suaminya juga nggak bisa ngelola, akhirnya cerai.
balik lagi ke situ, konfliknya kan mulai dari situ. Ya mungkin si Laudya Cynthia Bella, ibunya itu pulang ke kampung karena tahu dirinya sakit, dirinya udah nggak lama. Gue nitipin anak sama siapa? Laki gue kan udah punya pacar baru yang tadi semok di awal, seksi tadi di awal. Jadi dia balik ke kampungnya di Baduy untuk nitipin anaknya gitu. Nah, ada banyak kutipan yang bagus. Salah satunya yang dikutip dari Jaya kalau gue, Pak. Ya, jadi dia bilang katanya banyak anak yang benci sama ibunya atau orang tuanya gitu kan. Tapi semua orang tua itu pasti sayang sama anaknya dengan cara masing-masing ya. Di sini kan Ambu terlihat keras dan kayak galak gitu, tapi dia sendiri sebenarnya sayang sama si Laudya Cynthia Bella tuh, karakter ibu di situ kan. Gitu. Begitu juga dengan ibunya gitu, walaupun anaknya kayak gitu juga dia sebenarnya sayang, cuman cara nunjukin mungkin beda-beda. Kalau lu gimana secara overall, secara film, kan mulai dari cerita, sinematografi, acting, yang menurut lu bagus dari? Kalau yang menurut gue bagus dari acting sih nggak terlalu ini ya, dari cerita juga mungkin dari segi sinematografinya gue suka. Ada salah satu scene yang mana Ambu sama incunya sama cucunya tuh yang anak itu duduk bareng gitu. Pas di depan kamar mereka, jadi Ambunya duduk, si anaknya ini ya, yang melatihnya tuh duduk bareng. Itu keren banget. Mereka pada tahu kalau ibunya sekarat. Laudya Cynthia Bella di sini sekarat gitu. Nah, kalau lu yang paling overall dari film ini overall itu adalah isi dari filmnya, maksudnya gini, pesannya atau kayak ekstrinsiknya. Jadi si produsernya mau ngangkat daerah Baduy, kebudayaannya, tradisinya. Di sini dapet mulai dari tradisinya, alamnya, terus adat istiadatnya itu dapet banget. Ada satu scene yang mereka Ambu sama anaknya mau diterima lagi terus dimasukin ke dalam satu lingkaran. Itu pas ngeliat pertama kali itu langsung kayak, wah mau ngapain nih gitu ya. Itu adat banget tuh ya, membentuk lingkaran terus dia di tengah-tengahnya. Dijelasin kayak nggak boleh ada listrik, nggak boleh ada handphone. Kalau ada handphone ntar ada pemeriksaan, ntar diambil gitu sama kata Ambunya. Mungkin ada pemeriksaan juga di situ ya. Ya itu kan adat istiadat di situ ya, adat istiadat. Jadi nggak bisa, ya mereka ngikutin aja adat istiadatnya gitu kan, dari leluhurnya. Ya bukannya mereka nggak mau ngikutin kemajuan zaman, cuman mereka berpikir tadi kan yang kata siapa tuh, udah bibinya bilang cuman pengen ngejaga alam itu ya Pak ya. Yang inti dari film ini pengen ngejaga alam supaya tetap lestari. Jadi segitu mereka mau ngejaga alam sampai mereka di sana nggak menggunakan sabun. Jadi kita tahunya dari film Ambu tuh. Sampai nggak pakai sabun sama sekali. Detail dalam filmnya itu dijelasin kalau mereka nggak pakai sabun, sebenarnya pakai daun ya. Kayaknya ada kayak semacam getah, mungkin pakai getah. Jadi film menurut gue overall film ini bagus, ekstrinsik dari filmnya. Menurut gue ya. Saran kita buat. Jadi ceritanya juga ngedukung sih. Ya. Ceritanya juga ngedukung. Saran kita menyarankan untuk menonton karena itu tadi ya. Iya, film ini mengajarkan tentang banyak hal juga ya. Ya, mengajarkan banyak hal juga. Kembali ke alam, kembali ke ibu. Itu bagus loh. Itu sih alam, nature sama orang tua ya. Orang tua, ibu. Pada akhirnya si Ratisha tinggal situ sama Ambu ya jadinya ya. Ninggalin kehidupan kota. Betul. Oke. Ya, kita dari Bagus Nonton Bareng sebenarnya sih ngedukung banget ya film-film yang kedaerahan. Betul. Karena kita sendiri lagi bahas itu tentang alam juga. Ya, kita lagi bangun YouTube channel tentang alam, tentang petualangan sih Pak ya. Jadi dalam petualangan itu juga kita mengajarkan bagaimana caranya kita bukan hidup di alam, tapi lebih menghargai alam, mencintai alam, dan tidak merusak lingkungan, pohon, tumbuhan, dan makhluk-makhluknya gitu. Ya. Oke, sekian dulu dari kita kali ya guys ya. Ya, itu review dari kita. Nanti bakalan kita review lagi film-film lainnya, kita tonton. Kalian kalau punya saran bisa komen di bawah ya. Di video ini ya. Terima kasih, dengan gua Odo dan gua Rama Sims. Bagus Nonton bareng.